enggak? Pertama, Nah, kamu sekarang kita harus lihat lagi. membedakan. Sekarang kita lihat lagi. Loh, Ini ya, aku kalau kan misalnya mau ngobrol dengan membedakan. Islam, jangan Aku- main tafsir. Apa yang Tunggu, tertulis tunggu. itu yang kita imani Ya, bersama ya. kamu diam dulu, Sekarang Kores. kita lihat di Lukas Al-Qur'anmu 19 sendiri nomor pun 27. Ini jangan membedakan ditutup-tutupin yang antara seperti ini. Yahudi dan Nasrani. Lukas Jangan 19. kamu Bahkan selain melampaui Tuhan Israel, ini Al-Qur'anmu. Tuhannya Kristen yang manusia juga berbicara sesuatu yang kamu sangat harus sangat harus ajib. membedakan dulu antara Ini, lihat di Yahudi sini. dan Nasrani. Akan Ya, tetapi dan semua Al-Qur'anmu seluruh sendiri pun ini membedakan. kan waktunya Islam yang menjawab loh, kok dipotong-potong brother Jangan Charlie. sembarangan kamu. Anakku Charlie, Ya, kenapa kau Jangan motong-motong? sembarangan kamu. Ya, Kenapa kamu anakku jangan Charlie kau sembarangan. motong-motong? Kamu Tadi sudah dikasih waktunya loh. tentang Halo, Yahudi. Apakah Yesus Ada hakim orang yang adil? Kristen ini sekarang. Tadi kan udah Charlie udah waktunya ngabisin 10 menit loh. Sekarang waktunya Islam dong menjelaskan. Coba gini, coba dimut aja dah. Charlie, sorry saya mute ya, karena biar tertib Aku gitu. bantah kamu. Aku bantah Charlie, kamu, Korea. Lo ini Biar belum tertib, ngomong aku loh, bantah apanya kamu, yang Korea. dibantah. Aku bantah kamu. Kalian anak TK. Charlie 10 menit udah ngomong loh. Bukan standar ganda. Kamu kan Kenapa Charlie bisa ngomong 10 menit tanpa dipotong? Sekarang Petrus Kristus nggak bisa ngomong 10 menit juga. Tentang Bani Israel, Charlie, membantai sumut aja, bani-bani langsung mut lain aja. itu. Kan kamu kan bertanya, dimut. kamu bertanya itu. Kan aku yang Coba, menjelaskan sekarang. Ya, udah aman ya. Sekarang kita lanjut lagi. Dengarkan. Pertahankan hatimu. Pertahankan hatimu. Tadi kita udah lihat Tuhan Israel membantai orang-orang yang tidak ada sama sekali menyerang orang Israel itu sendiri. Diberikan tanahnya oleh Tuhan Israel. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan Tuhan manusianya kekristenan. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan dan kasih sayangi. Oh bukan, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dar. Jangan sok-sok kasih di depan kami. Kami ini ahli Bani Tarjamah. Kami paham apa yang ada di dalam. Dan jangan ditafsir-tafsir. Keimanan yang ditafsir itu bidat. Sesuatu yang ditulis itu yang mesti diimani. Nah, ini Gurunda sudah kembali, silahkan Gurunda. Ya, oke, baik, teman-teman yang lain, saya harapkan untuk bersabar diri ya. Jadi kita kembalikan lagi. Sebentar, misalnya kalau ada gangguan koneksi, tolong kita ikut arahan moderator ya. Iya, oke. Silakan moderator. Ini kita sudah ada Gurunda lagi ya, kembali silakan Gurunda. Yang tadi itu, yang panas itu pasti bukan Bani Israel itu tadi. Ya, saya ingin tanya dulu nih. Ya, Anda kan penumpang gelap nih, bukan dari Bani Ishak, bukan Bani Ismail. Ada nubuatan di kitab saudara kami Yahudi di dalam Yesaya 60 nomor 7 menerangkan tentang segala hewan. Di situ yang ditunjuk segala hewan, pemilik hewan di situ adalah Bani Kedar. Bani Kedar ini siapa? Yang menggenapi kemudian dari keturunan Bani Kedar ini, yang menghimpun kemudian domba-dombanya, binatangnya pada suatu wilayah, pada sebuah kota, itu siapa yang menggenapi Bani Kedar ini? Jangan Anda bilang ini adalah Yunani Romawi. Jangan, apalagi yang membawa Kristen ke negara ini, jangan. Ya, saya minta Anda terangkan kepada saya, siapa yang menggenapi Yesaya 60 nomor 7 terkait dengan keturunan Kedar yang akan menghimpun segala binatangnya untuk dikorbankan, menjadi kurban di sebuah wilayah, di sebuah kota suci. Sebelum saya terapi Anda dengan data-data akurat bahwa Bani Ismail, Bani Ishak itu tidak boleh diganggu-gugat oleh penumpang gelap seperti Anda. Silakan. Iya, jadi yang dari Yunani, yang berbahasa Yunani, jangan sok semitik ya. Jangan sok semitik. Silakan. Tunggu, Kores, ini bukan giliranmu ya. Tadi saya diperkenankan oleh Zuma untuk menjawab. Ya, silakan. Penumpang gelap, silakan Anda tunjukkan siapa yang menggenapi nubuatan Yesaya 60 nomor 7. Silakan. Jangan salah, kita baca nubuatannya. Kita baca nubuatan. Oke, penumpang gelap. Bentar ya, kita sambil buka ayatnya ya. Yesaya 60 ya. Bentar ya. Yesaya 60.
Ya, jangan sembarangan kamu comot ayat. Makanya kamu lihat dulu ini ya. Kita baca ayatnya. Bangkitlah dan teranglah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atasmu ini siapa? Atasmu ini siapa? Bangsa Israel. Jawab aja, nggak usah Ini terlalu berlete-lete. Jawab aja. Kamu diam. Itu bukan kitabmu loh, kitabnya Bani Israel, saudara kami. Ya. Tunggu, diam Kamu penumpang ya. gelap, nggak Jangan usah kau terlalu sebut lebay. ini saudaramu ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ya, itu di mana? Itu di mana? Itu di mana? Tunggu dulu, kamu diam. Makanya jangan dipotong dulu ya. Kan biarkan aku menjawab ya. Ya, Anda tahu adab silakan dulu ya. berasumsi liar, Oke. silakan. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, terang kepada terangmu. Terangmu ini di sini apa maksudnya? Terangnya adalah Yesus yang lahir, yang cahaya yang terbit bagimu. Tunggu, jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu ya. Ketawa dong, ketawa dong. Kan kamu lucu. Ya. Angkatlah mukamu, kita baca ya. Aku baca ya. Nanti ya, kamu lucu. Kamu harus tahu yang disebutkan akan berhimpun kepadamu. Jadi Bani Kedar akan berhimpun kepadamu. Ini kepadamunya siapa? Bukan siapa? Ya, siapa? Kedar ini kita sebut ini Kedar Arab lilit ya. Aja itu lidah terus. Bani Kedar ini bangsa Arab ya. Berhimpun kepadamu siapa? Kepadamu siapa? Kamu harus tahu ini adalah kepada Bani Israel ya. Dan dari terangnya itu tunggu dulu, jangan ketawa. Tunggu. Sejak kapan keturunan Ismail membawa domba kambingnya ke Israel? Baca ini ya. Baca ini. Sesungguhnya ini nubuatan hanya digenapi oleh Bani Kedar. Dengar. Bani Kedar itu maksudnya adalah keturunan Ismail. Kamu tahu adab enggak sih? Kan aku lagi membantah kamu diam. Enggak. Tidak ada tempat untuk pembohong, pendusta, nggak ada. Apalagi yang memelintir data-data di kitabnya saudara saya. Nggak boleh. Ya. Kamu ini kitab saudara saya Bani Ishak. Bani Ishak nggak boleh kau pelintir-pelintir. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Nah, dan raja-raja siapa? Di mana itu terjadi? Akan melayani engkau. Ini loh, lihat ini tembok Israel. Di mana itu? Siapa yang membangun tembok Israel? Ayo, siapa yang membangun tembok Israel? Siapa yang membangun? Orang asing akan membangun tembokmu. Siapa orang asing? Kamu tahu di sini? Ini artinya bangsa-bangsa di sekeliling Israel akan tunduk kepada Israel. Sesungguhnya bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan asumsinya lenyap. Sudah. Bangsa-bangsa itu akan dibinasakan. Kamu asumsinya sudah. Pahami ya. Asumsinya sudah. Asumsinya sudah. Bangsa Arab ini tunduk kepada Israel. Kamu tahu perang 6 hari. Yom Kippur. Asumsi. Udah. Moderator di mute orang tak berilmu ini di mute menyesatkan. Jangan coba Anda asumsi di hadapan saya. Sekali lagi saya katakan belum ada orang Kristen yang lolos berasumsi di hadapan Zulkifli 15. Paham? Saya harus sombong supaya Anda itu bisa diterapi sedikit. Yesaya 60 nomor 7 itu jelas bercerita tentang ulah kegiatan daripada keturunan Kedar. Kedar ini adalah anak daripada Nabi Ismail, saudara daripada Nabi Ishak, yang pernah duduk sebagai anak tunggalnya Abraham. Paham? Yang dinubuatkan di sini adalah keturunan Ismail akan menghimpun seluruh binatang-binatangnya pada sebuah kota, dan kota itu disebut sebagai kota kudus. Itu yang perlu kamu pahami. Segala kambing domba Kedar akan
berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Itu dikenapi di mana? Rumah keagungan yang ada di Yerusalem itu yang mana yang kamu maksud? Yang adanya itu adalah di Ka'bah Mekah. Semua keturunan Kedar setiap tahun itu menghimpun domba lembu kepada Mekah. Itu yang perlu Anda pahami. Orang-orang asing setiap tahun ya itu bergejibun datang kemudian membawa harta mereka untuk membangun tembok-tembok yang ada di kota Kudus, yaitu Arab Saudi di Mekah. Digenapi di situ. Jadi kamu sebagai penumpang gelap jangan berasumsi lah. Nah, untuk lebih Anda pahami bahwa di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7, pencipta langit dan bumi itu mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham, bahwa dia akan menjadi Tuhan Abraham, Tuhan anak-anaknya Abraham secara turun-temurun. Jadi kamu nggak bisa mengganggu gugat itu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Jadi nggak bisa kau membantah itu. Jadi keturunan Abraham semuanya Tuhannya sama, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kamu sendiri, Tuhanmu siapa? Ayo, Tuhanmu siapa? Ada lagunya loh itu. Mat, Tuhanmu kamu siapa? sudah kuskakmat. Ya Zuma, ini Skakmat fakta. dengan ilmu Berarti apa? kamu tidak memahami kitab Yesaya itu artinya. Sekarang Arab saya tanya akan samamu, jawab tunduk. aja. Kamu nggak usah berasumsi. Saya minta kamu Ini jawab. perang 6 Keturunan hari Kedar membuka atau keturunan Ismail Kedar setiap akan tahun itu menjadi menghimpun sembelihan korban mereka bagi kemana? Israel. Itu Kedar aja dulu. akan tunduk. Ya. Eits, kau ada Bangsa kuping dan kan? kerajaan tidak mau mengabdi kepadamu. Kamu ada kuping Lenyap. kan? Coba, enggak usah asumsi Baca sama saya. ini. Dengarkan. Ini. Keturunan Sion Ismail milik setiap yang tahun Maha itu, Kudus, Allah Israel. ini orang Kristen kalau bukan ditanya Arab, cuman ya. komat kami. Pahami. Kamu tahu. Enggak. Saya mengutip tanya dulu samamu. Kamu Saya tanya ngutip dulu, tentang jawab aja Kedar dulu. di sini Keturunan bahwa Ismail setiap nubuatan tahun itu tentang menghimpun Arab binatangnya akan kemana? takluk Oke. Assalamualaikum. Satu-satu dulu. Ini Coba nubuatan dikasih tentang- sadar dulu itu Bang ini Awi, Dindawi. nubuatan tentang Itu kayaknya kerasukan roh dia itu. Bang Charlie, pelan-pelan dulu Bang Charlie. Tunggu waktunya bicara. Kita kasih kesempatan bicara, Bang Charlie. Di sini kan ada beberapa teman-teman Kristen juga ini. Ada Pak Terangkan ini dari tadi mau bicara Pak Terangkan ini. Silakan Bang Pak Awi, Terangkan. Dindawi, Ya. titip Iya, pertanyaan saya saya mau karena tanya kayaknya nih, beliau saya itu tujuh. kesurupan. Coba Saya tanya 60. setiap tahun keturunan Ismail itu Itu ya, bicara Yerusalem, bahasa ayat 10-nya menghimpun, jangan asumsi Anda. Cuma, Ya. Anda baca ayat 10-nya. Ini bicara Sekarang saya tentang tanya aja Yerusalem. dulu. Saya tanya sama Anda, ini nubuatan. Sekarang keturunan Oke, Ismail oke. itu menghimpun binatangnya Oke. kemana setiap tahun? Kalau nubuatan itu harus terjadi, itu terjadi di Yerusalem, bukan di Mekah, bukan di Ka'bah. Nah Anda sekarang salah baca. buktikan dulu itu digenapi oleh siapa? Sekarang saya Anda tanya sekarang keturunan Ismail gini, itu Anda- menghimpun binatangnya setiap tahun kemana? Itu bicara kota Yerusalem, bahasa ayat 10. Dari mana Anda berbicara itu? Gimana sih? Sementara Benar ya, fakta di saya katakan lapangan, benar. Ini mana Anda ada bertanya keturunan Ismail Gini. larinya ke Yerusalem untuk membawa korban-korban mereka. Di Makanya mana itu begini, terjadi? kalau baca, Ah. jangan ayat, itu namanya ayatiah. Orang Kristen itu Alkitabiah. Alkitabiah Anda gimana? Anda baca Alkitabiah ayat 10-nya. Sebentar, terjemahannya kamu itu ya baru Anda fase. bisa Sekarang saya dengarkan tanya. nggak? Sekarang Nggak, saya sama bisa Anda. dengarkan nggak? Anda bisa Enggak. dengarkan. Saya tanya dulu sama Anda. Apakah benar keturunan Ismail setiap tahunnya itu membawa korban-korbannya, binatangnya ke Yerusalem? Loh, kalau mengikuti logika Anda, berarti Anda harus mengamini itu di ayat 10 itu untuk Yerusalem. Orang-orang asing akan membangun tembok. Enggak, kita bicara bukti dulu. Yang namanya nubuatan itu adalah ramalan para nabi. Iya, Nanti kita lihat belakangan siapa yang menggenapin gitu. Ke Mekah atau ke Yerusalem, saya tanya.
Nah itu dia, makanya kutanya samamu. Loh, kok nanya Ini kan bertanya pertanyaan kamu? dan logika. Sekarang saya tanya, siapa yang kemudian menggenapi keturunan Ismail yang dimaksud di Bani Khedar? Itu kemana larinya ketika tiap tahun mereka mempersembahkan Ya, kalau kamu tadi binatang-binatang mereka? mengasosiasikan bahwa ini untuk Ka'bah dan Mekah, Oh pertanyaannya. jelas. Ya. Oke, jelas ya. Ayat 10 Ya. Anda tafsirkan. Apa itu? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Orang-orang asing ini jelas setiap tahun orang asing Ya, berkumpul di temboknya sana. tembok siapa itu? Tembok siapa saya tanya? Lah tembok di sana coba aja lihat. Ya, Apa tembok yang dimaksud siapa? dengan Saya tanya, tembok tembok ini? mana Yang itu? dimaksud tembok di sini kota. Membangun kota mana? kotamu. Ya, Kota kota yang mana? mana yang dibangun oleh orang asing? Saya tanya samamu. Loh, ini Yesaya bicara tentang Yerusalem. Gimana sih? Ini buatan untuk Israel. Adakah begini, mungkin di tengah begini, coba jangan dihapus screen-nya biar jelas itu kan. Ya, makanya Iya, saya bimbing saya gini, ahli kitab membimbing Anda untuk Kamu ahli menerjemahkan. kitab? Oh Tidak, iya, kita perlu ahli jangan lari, terjemah. jangan ini, Ada. Apa dasarnya Pak Anu ini? Apa? Sebentar Pak, siapa ini yang so pintar Ahlul barusan ini? kitab sedang bicara kepada Ahli umat kitab. abad 7. Ahli kibul. Pak siapa ini? Pak Ahli kibul, EPC. iya. Sekarang saya tanya Iya, ke ahli Zuma. kibul. Ahli al-kibul. Ahli Kamu al-kibul. mengimani, Betul. kamu mengimani tanah. Saya mengimani Torah. Loh, ini Yesaya bukan Torah. Iya makanya saya nggak ngatakan ini Torah. Siapa yang bilang ini Torah? Ketawa. Ya, Siapa terus yang bilang kamu ini Torah? Loh, kamu Kamu kan tanya. Kamu mengimani tanah, saya bilang saya mengimani Torah. Dari yang tidak kamu imani, logika apa? Nah sekarang begini. Siapa yang menggenapi ini semua? Ya, Ayo. kamu mengimani nubuatan ini tidak saya tanya. Saya mengajarkan kepada kalian atas dasar tadi penyanggahan terhadap Nabi Isa alaihissalam Oke. dari temanmu, dari kamu. Oke, itu lupakan dulu. Makanya saya Sekarang tanya samamu. Oke, paham? Oke, berarti kalau kamu mengamini nubuatan ini digenapi oleh kalian, oleh Muhammadmu, berarti kamu mengimani kitab Yesaya, betul? Saya tidak mengimaninya, tapi ini tersaji. Mau kalau dia nggak punya mengimani, nubuatan. Dengar. ngapain kau bohong? Kami Aduh, mengimani Rasulullah Muhammad SAW tidak berdasar nubuatan. Ini lucu Paham? ya. Kamu percaya nubuatan ini tidak? Pertanyaannya begini ke Pak siapa ini? Pak siapa ini? Pak siapa Bentar. namanya? Saya EPSN dengan ini Zuma. EPSN. Pak EPSN. Pak EPSN. Head to head Dengan ilmu Zuma dulu, apa? yang lain minggir. Ilmu Pak apa? EPSN. Pak EPSN. Sabar dulu Kamu biar punya di ilmu Zuma apa? katanya ini. tidak mau berkelit, tapi nyata berkelit ini. Tidak Pak Berkelit EPSN. Pak apanya? EPSN. Ini Pak EPSN bukan kelasnya Bang Juma Ya, yang bicara ini. jelas. Kalau bukan kelasnya kelas. Zuma, kenapa nggak bisa jawab? Saya jawab tadi kok. Saya Iya. mengimani Torah, saya mengimani Injil, saya Kalau mengimani Anda Mazmur, hanya Zabur. mengimani Torah, kalau Anda hanya mengimani Torah, kenapa Anda menganggap yang di Yesaya 60 ayat 1 sampai 11 Bukan itu menganggap adalah ini Anda? adalah kitabnya Bani Israel tersaji seperti ini. Sekarang Anda pertanyaannya, Anda percaya siapa tidak? yang menggenapi itu? Lalu Ayo. apa yang dibahas kalau Anda tidak percaya? Oh, takut dia kebenaran. Berarti tidak usah Anda takut Bukan kebenaran begini. Pak EPSN. Justru Segala kebenaran kambing domba kebenaran- kedar akan terhimpun kepadamu. Walah, Domba-domba iya. jantan lebar akan tersedia untuk ibadahmu. Setuju, Ini siapa setuju, yang menggenapi setuju. ini? Setuju, Siapa yang ya. menggenapi? Yang jelas Siapa bukan yang menggenapi? elu. Yang jelas bukan elu orang dari Sumedang misalnya, bukan. Paham? Kasihan. Ini orang nggak ada ilmunya ini. Coba nggak ada Ini ilmunya juga sebentar orang ya, ini. Saya belum dikasih waktu bicara sebentar ya. Biasa, Anda bicara juga Anda tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda bicara tembok apa itu Anda nggak mengerti. Ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 11 itu bicara nubuatan Yesaya untuk rekonsiliasi. Nggak ada untuk bangsa Israel. Loh, kok ada baca satu perikop dong, jangan satu ayat. Iya, sekarang di mana Ayat di Israel 10 setiap dan tahun? ayat Dengar dulu. Di mana Astaga. keturunan Ismail Saya setiap jawab. tahunnya ke Yerusalem bawa binatang untuk dikorbankan di mana? Justru karena tidak ada, kau kenapa Eh. percaya? Ini diasosiasikan kepada Karena kami. terjadinya di mana? Ini keturunan Kedar kau loh. nyembelih Kamu ngerti kambing Kedar saja di enggak? sumur kau di belakang rumah, ngapain? Nenekmu Kenapa kau di Kiper Yerusalem? ini berbicara mengenai keturunan Kedar. Ngerti Hei. Kedar enggak kamu? Nenekmu koprol, dengerin ya. Yesaya Oke, 10 ayat Pak, 60. dengarkan Bang Charlie aja kayak Bang Kamu Charlie nggak ini. paham soalnya. Kamu nggak ngerti. Ini yang Ini, diceritakan makanya adalah gini, Bani Kedar. Cuma kalau Keturunan sudah Kedar. terpojok seperti ini, tidak mau Enggak mendengarkan orang. dong. Nggak, Keturunan Mas- Kedar itu keturunan Ismail. Ya, Gimana belajar sih lagi kamu Anda. baca? Ayat 10 dan 11 itu bicara Yerusalem. Justru berbicara di situ berbicara tentang Arab Ya kan Saudi Bang malah. Charlie aja kita Apa dengar Arab ini. sana? Cuma aku
Aku kan sudah jelaskan. Kamu baca ayatnya Elah, tolol baik-baik. amat. Kau baca. Jangan kasar dong lu. Kau baca ayatnya baik-baik. Apanya lagi yang mau dibaca? Ini berbicara mengenai binatang-binatang Kedar. Kan Kalian nggak saya sudah ngerti. bilang, itu artinya Kedar nyungsep sama Israel. Perang 6 hari nyungsep. Nggak nyambung. Ini berbicara nubuatan, tidak ada hubungannya dengan yang kau katakan Kamu itu. buktikan sendiri itu. Baca itu kisah perang 6 hari. Baca perang Kejadian 6 hari. 25:13, wahai anak-anakku. Anak-anakku dari seberang, baca Kejadian 25 nomor 13. Saat itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebut menurut urutan lahirnya. Pertama Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adel dan Mibsam. Itu anak keturunan Ismail. Kemana anak keturunan Ismail ini ketika mereka menghimpun binatang-binatangnya? Mengakui bahwa Nebayot dan Kedar adalah Arab. Begini aja, tolong Bang Kanda, tolong silent dulu biar saya bicara dulu biar Ya, ini. silakan.